Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita ini, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat diberitakan dengan benar dan baik, diterima dengan rendah hati dan dengan taat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan. Pakailah hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing dan mendengarkannya dengan teknologi yang ada. Biarlah kami semua dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Sehingga Roh Kudus dapat menjangkau kami semua. Agar dengan kuasa Roh Kudus firman Tuhan dapat diterima, ditaati, dan dipelihara. Agar kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diberitakan berdasar pada surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk pemberitaan firman pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam ayat 2, Paulus bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Itu berarti bahwa rupanya sukacita Paulus belum sempurna. Padahal dalam dalam pasal 1 ayat 3 sampai 5, Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi justru di awal suratnya Paulus mengatakan bahwa kalau saya berdoa dengan sukacita karena kalian. Karena kalian dari awal sampai sekarang ini tetap berdiri teguh dalam persekutuan Injil. Tapi kenapa di pasal 2 ayat 2 yang kita baca tadi dia bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bahkan surat Filipi ini kalau saya hitung dengan gawai, ada 16 kali kata sukacita muncul dalam surat Filipi ini. Itulah sebabnya juga surat Filipi ini disebut surat sukacita. Tapi
Kenapa Paulus bilang dalam ayat 2? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Walaupun di awalnya dia katakan saya bersukacita karena kalian. Tapi rupanya sukacita Paulus belum sempurna. Ada apa? Rupanya jemaat di Filipi itu terancam perpecahan. Dan kalau kita perhatikan ayat 3 dan ayat 4 dari pasal 2 yang kita baca tadi, potensi perpecahan itu timbul karena 3 hal. Yang pertama, karena orang mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, karena orang mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah karena orang menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Saya baca ayat 3 dan ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap dirinya lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini petunjuk bahwa jemaat di Filipi yang memang teguh dalam Injil, toh berpotensi perpecahan. Pelajarannya buat kita apa? Sederhana saja, sebuah jemaat yang sehat pun tetap punya potensi perpecahan. Semakin giat sebuah jemaat melayani, semakin potensi bentrok selalu ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan. Dia mulai dengan berkata begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Artinya bahwa kalau betul-betul orang sudah berpegang pada Injil, lalu dia hidup dalam Kristus, dan dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, dan kemesraan. Maka mau tidak mau, jemaat itu harus bisa solid. Jemaat itu harus bisa menyatu. Jadi rupanya Paulus bersukacita, tapi sukacitanya belum sempurna. Karena dia mengatakan begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Menarik bahwa orang-orang di Filipi itu masing-masing teguh berdiri dalam Injil. Tapi masing-masing teguh itu belum bisa sehati sepikir. Belum satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat di Filipi itu sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang membuat sukacita Paulus berkurang. Dia bersukacita karena orang Filipi berdiri teguh dalam Injil. Tapi sukacitanya lebih sempurna lagi kalau orang-orang yang berdiri teguh dalam Injil itu juga hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah sebabnya dia katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Tema khotbah hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia adalah milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin orang bisa sehati sepikir? Secara logika tidak. Tidak semua orang 100% pikirannya sama. Tidak semua orang 100% perasaannya sama. Saya, istri saya, anak kami saling mencintai. Tapi dalam banyak hal juga belum tentu kami sepikir. Belum tentu kami seperasaan. Jadi secara logika manusiawi sulit sekali untuk orang menjadi sehati sepikir. Apakah itu berarti bahwa tuntutan Rasul Paulus ini mustahil? Supaya jemaat di Filipi itu sehati sepikir? Tidak. Rasul Paulus memberi jalannya, menunjukkan caranya. Kita baca ayat 5. Dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi hidup sendiri-sendiri oke. Sudah hidup dalam Injil, oke, hidup sendiri-sendiri. Tapi hidup bersamanya itu, bagaimana supaya hidup bersama itu bisa menjadi sehati sepikir?
Dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau punya pikiran seperti pikiran Kristus. Dan punya perasaan seperti perasaan Kristus. Maksudnya begini, walaupun kita berbeda-beda dalam banyak hal, bahkan dalam jati diri pribadi, tapi kalau kita semua mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus, dan kita semua mempunyai perasaan seperti perasaan Kristus, kita sudah sehati dan sepikir. Kalau di pikiran saya ada pikiran Kristus, di pikiran Anda ada pikiran Kristus, kita sudah sepikir. Kalau di hati saya ada perasaan Kristus, dan di hati Anda ada perasaan Kristus, kita sudah sehati. Dengan kata lain, satu-satunya jalan untuk menyatukan pikiran dan hati kita adalah apa yang ada di hati dan pikiran Kristus. Nah, apakah yang ada di hati dan pikiran Kristus itu? Dia jelaskan itu dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kunci untuk orang bisa sehati sepikir. Yaitu punya pikiran seperti pikiran Kristus dan punya perasaan seperti perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus yang manakah itu, saudara? Yaitu mengosongkan diri. Dia bilang begini, Kristus itu setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dipertahankan, kalau bahasa Yunaninya itu lebih berarti secara harfiah mencengkram erat-erat kesetaraannya itu. Tapi dia rela. Tidak menganggap itu sebagai yang harus dicengkram erat-erat. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus setara dengan Allah. Tapi dia mengosongkan diri sehingga menjadi sama dengan manusia. Bukan cuma pada level sama dengan manusia, tapi dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri sampai mati di salib. Taat sampai mati di salib. Jadi kalau dilihat, Yesus itu turunnya 2 tingkat. Dia Allah, turun setingkat menjadi sama dengan manusia, turun setingkat lagi menjadi hamba. Merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Itu yang Rasul Paulus maksudkan dengan mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Maaf saya sedikit menjelaskan latar belakang bahasa Yunaninya. Istilah kata kenon. Kenon itu kata kerja. Kata sifatnya menjadi kenosis. Itu mengosongkan diri. Mengosongkan. Kenon itu bukan sekedar seperti kita mengosongkan sebuah gelas. Kalau ada air di gelas, saya tumpahkan air itu sampai habis. Apa yang terjadi dengan gelas itu? Tidak terjadi apa-apa dengan gelas itu. Gelas itu memang kosong, airnya pergi, tapi gelasnya tidak berubah. Itu bukan kenosis. Kenosis mungkin lebih mudah dimengerti kalau saya pakai ilustrasi begini. Saya selalu pakai ilustrasi gini. Balon yang sudah ditiup, ketika udaranya keluar sehingga balon itu kosong, balon itu juga ciut. Jadi mungkin bahasa Betawi yang cocok untuk kenosis itu gembos, ya, gembos. Tidak hanya kosong, tapi pada saat kosong dia juga menjadi ciut. Di hadapan Allah, manusia cuma seperti debu. Lalu dikatakan Yesus Kristus itu setara dengan Allah, tapi dia ciut sampai menjadi debu. Itu betul-betul kenosis. Itu teologi inkarnasi, teologi penjelmaan Allah menjadi manusia yang sangat dahsyat dan luar biasa. Daripada sekedar Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia. Tapi Paulus menggambarkannya secara lebih dahsyat. Kristus Yesus itu kenosis. Mengosongkan diri. Jadi saudara-saudara, satu-satunya pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus ialah mengosongkan diri.
kenosis. Nah, pikiran dan perasaan. Bahasa Indonesia menyebut dua kata, pikiran dan perasaan. Bahasa Yunani cuma satu kata, phronein. Phronein itu pikiran dan perasaan sekaligus. Dalam bahasa Indonesia kita harus menerjemahkannya dengan dua kata, pikiran dan perasaan. Tapi bahasa Yunani cuma satu, phronein. Artinya apa? Bahwa pikiran dan perasaan tidak bisa dipisahkan. Pikiran Kristus dan perasaan Kristus tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu cuma satu saja. Satu-satunya pikiran dan satu-satunya perasaan adalah mengosongkan diri. Nah, saudara-saudara, itu yang Rasul Paulus tunjukkan sebagai jalan agar jemaat yang berbeda-beda itu bisa sehati sepikir. Dalam komunitas Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading kita, saya yakin bahwa kita semua, individu-individu, setiap warga POU Kelapa Gading berdiri teguh dalam Injil. Saya rasa tidak ada satu orang pun anggota POU Kelapa Gading ini yang tidak berdiri dalam Injil. Sederhananya, yang tidak berdiri dalam iman. Masalahnya adalah apakah kita sudah sehati sepikir? Dan itu yang susah. Kunci sederhananya adalah bahwa kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Phronein. Dan phronein itu bermuara pada kenosis. Jadi sederhana saja. Phronein, kenosis, phronein, kenosis, phronein, kenosis. Pikiran perasaan mengosongkan diri. Pikiran perasaan mengosongkan diri. Itu langkah, cara yang saya yakin caranya juga tidak mudah untuk membuat kita sehati sepikir. Tapi itu satu-satunya jalan. Lalu bagaimana supaya kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita berjemaat? Khususnya di komunitas gereja kita, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Ya, satu-satunya cara adalah tempatkanlah Kristus dalam hatimu. Kalau Kristus di dalam hatimu, otomatis pikiran dan perasaannya juga ada di situ. Jadi kuncinya lah apakah kita menempatkan Kristus dalam hati kita. Saya ingin menegaskan bahwa sehati sepikir tidak berarti bahwa jati diri pribadi kita hilang. Tidak. Jati diri pribadi saya tetap saya. Jati diri pribadi Anda tetap Anda. Keunikan kita masing-masing tidak hilang. Tapi yang membuat kita sehati sepikir itu apa? Bahwa keunikan diri kita masing-masing itu dijiwai, diwarnai oleh kenosis. Oleh spirit mengosongkan diri. Spirit mengosongkan diri itulah yang mempermudah jalan untuk kita menuju kepada tujuan Paulus adalah sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau tema khotbah ini adalah milikilah perasaan dan pikiran dan perasaan seperti Kristus, sederhana saja. Milikilah spirit mengosongkan diri. Milikilah spirit kenosis. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, tidak mudah. Karena manusia itu lebih cenderung menonjolkan diri. Dan itu juga yang dialami oleh jemaat Filipi. Itu juga diperingatkan oleh Paulus. Dia bilang tadi ada 3 hal besar kan. 1, ya, mencari kepentingan diri sendiri. 2, mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan 3, menganggap diri lebih utama dari orang lain. Itu kecenderungan yang sangat manusiawi. Dan itu tidak mungkin hilang. Tapi bagaimana itu dieliminasi atau bagaimana itu dikendalikan? Satu-satunya cara adalah bahwa kita memiliki spirit mengosongkan diri. Spirit kenosis. Dan itu sekali lagi terjadi.
hanya kalau kita menempatkan Kristus dalam diri kita. Itu bisa terjadi secara praktis berlangsung dalam dua arah. Dari bawah, yaitu dari diri kita sendiri, terus menerus bergaul dengan firman. Terus menerus bergaul dengan Kristus melalui firman-Nya tiap hari. Tapi dari atas kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Proses mengosongkan diri itu bukanlah sesuatu yang instan. Itu berproses. Dan proses itu adalah semacam interaksi antara diri kita yang terus-menerus hidup bergaul dengan firman dan Kristus, dan pada saat yang sama Roh Kudus terus-menerus membuat firman itu hidup dan dihidupi oleh kita sekalian. Jadi, marilah kita sehati sepikir. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, di mana ada ancaman-ancaman yang mengancam kita, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri menjadi sangat besar. Kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan sendiri juga makin menjadi besar. Tapi marilah kita tunjukkan itu dalam spirit kita mengosongkan diri. Bentuk praktisnya saya tidak punya resep. Karena setiap individu kita beda-beda. Tapi kuncinya sederhana saja. Mari kita miliki spirit semangat mengosongkan diri. Kalau semangat itu ada, akan terwujud dalam perilaku kita masing-masing. Contoh saja misalnya, ya, kalau saya mempunyai semangat mengosongkan diri, maka ketika saya mengalami ketegangan dengan saudara seiman saya, maka saya tidak mau menang sendiri. Saya tidak mau menekan dia. Atau dengan kata lain, saya bersedia mendengarkan dia. Bersedia mempertimbangkan ke alasan-alasan dia. Hanya contoh praktis, karena sekali lagi saya katakan, sulit untuk memberikan contoh praktis karena diri pribadi kita unik. Tapi saya ambil contoh gitu. Misalnya begini, dalam hal-hal yang tidak prinsip, ngapain kita ngotot-ngototan? Harus ada siap mengalah. Bahkan ada win-win solution. Tapi kalau kita sudah mulai begini, pokoknya, kita tidak mungkin ada punya spirit mengosongkan diri. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita minta Roh Kudus membuat firman ini terus-menerus bergema dalam hidup kita. Supaya kita sehati sepikir. Phronein kenosis. Phronein kenosis. Sehati sepikir mengosongkan diri. Jadi saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian di hari Minggu ini, selamat mengosongkan diri. Selamat berkenosis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus, yaitu mengosongkan diri. Tolonglah kami ya Bapa, agar Roh Kudus mengubah kami, sehingga dari hari ke hari kami makin serupa dengan Kristus dalam hal mengosongkan diri. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang waktu-waktu yang telah lewat. Khususnya dalam komunitas kami sebagai persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Melewati suka duka yang telah kami alami. Terima kasih untuk semua hal yang kami alami, baik secara pribadi maupun keluarga dalam kehidupan kami.
Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh beribadah lagi sebagaimana biasa dengan cara online, virtual. Kami bersyukur untuk teknologi yang memungkinkan kami tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah gara-gara wabah COVID-19 ini. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati sehingga dalam pekan yang berlalu ini mereka boleh menggenapi perjalanan hidup mereka setahun lagi sehingga mereka boleh bertambah usia. Kami bersyukur bersama Ibu Enggrayani Sipahutar, bersama Bapak Daniel Petrus Lawrence Tohata, bersama Ibu Peti Pratiwi Ugui, bersama anak Jonathan Sakarias Neloska Kaparan, bersama Bapak Bismarck Panjaitan, bersama Bapak Pendeta M.Y. Kasodu, bersama Stanley Roy Tamarindang, bersama Ibu Septina Anggraita Rahmawati, bersama anak Catherine Sharon Gracia Kambong, dan bersama anak Alisa Manuela Yosefin. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara mereka sehingga mereka bertambah setahun usia. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka makin mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritualitas, berkati mereka dengan kesehatan dan kecukupan dalam segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa, bersyukur untuk kesehatan kami. Maka kami mohon Tuhan berkatilah mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik karena usia yang lanjut maupun karena gangguan penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Venci Alfreds Rompas, untuk Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latui Hamalo, untuk Ibu Teni Latui Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Siahaya, dan untuk Bapak Ari Lengkong. Kami mohon Tuhan datang, dampingi, rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Cukupkanlah kiranya segala kebutuhan mereka untuk perawatan. Kuatkanlah keluarga yang mendampingi dan melayani. Juga orang-orang lain yang terganggu kesehatannya yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan tolong berkati mereka. Demikian juga kami semua dalam kondisi wabah COVID ini. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya kami untuk menjaga kesehatan kami, untuk menjaga agar kami tidak mudah terinfeksi oleh virus ini. Berikanlah kepada kami ketaatan untuk menjalani protokol kesehatan sebagaimana diberikan oleh pemerintah kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua keluarga dalam komunitas PO Kelapa Gading. Engkau tilik setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan mereka. Dan secara khusus kali ini kami mau bawa keluarga-keluarga Bapak Insinyur Eriko Sitorus, keluarga Bapak Franky Kalesaran, keluarga Bapak Robert Ernest Prohet, keluarga Ibu Martini Ganda Kusuma Rikin, keluarga Feby Fian Nasution, dan keluarga Ibu Yulita Koyongyan. Tuhan, secara khusus kami bawa keluarga ini. Dan biarlah keluarga-keluarga ini tetap mengalami tuntunan dan kasih Tuhan. Pakailah keluarga ini bersama dengan keluarga-keluarga lain sebagai anggota penuh yang giat dan aktif dalam persekutuan Ekumene Umat Kristen Kelapa Gading membangun komunitas kami yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di Lampau Kelapa Gading. Kami berdoa untuk majelis dan PHM. Kami berdoa untuk korwil-korwil. Kami berdoa untuk komisi-komisi. Kami berdoa untuk sekretariat.
Kami berdoa untuk TK Rut. Kami berdoa untuk pengawas perbendaharaan. Kami berdoa untuk majelis pertimbangan. Kami berdoa untuk perkumpulan POU Kelapa Gading. Tuhan, biarlah setiap wadah ini Tuhan pakai untuk membuat komunitas kami POU Kelapa Gading makin bertumbuh dan berdampak bagi iman setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua gereja di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia ini. Di tengah-tengah wabah ini, semoga gereja-gereja tetap berdampak positif bagi kemanusiaan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dalam mengatasi berbagai dampak dari wabah ini. Dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk tetap mempertahankan bangsa kami ini dalam kesejahteraan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya untuk mengatasi wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi mereka yang sudah sakit dan sedang dirawat. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang merawat mereka. Lindungilah kiranya mereka. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang sedang mencari obat ataupun vaksin. Kami berdoa untuk uji coba vaksin yang sedang dilakukan. Segala usaha ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, agar pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan, wabah ini boleh berlalu. Di atas semuanya kami mohon ya Tuhan, biarlah wabah ini juga mengajar kami untuk menyadari betapa kami ini sangat tak berdaya. Kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan akibat wabah ini. Untuk mereka yang terkena PHK, mereka yang kehilangan mata pencarian, mereka yang tidak bisa membangun ekonominya, Tuhan tolong supaya ada jalan keluar. Para janda, duda, yatim piatu, kami doakan mereka semua. Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan kami pekan mendatang. Apapun yang kami jalani nanti kami percaya, dan kuatkanlah kepercayaan kami ini bahwa kami tidak sendirian. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah ini akan usai. Tapi perjumpaan dan interaksi kita dengan Tuhan tidak akan pernah selesai. Karena itu kembalilah ke dalam keseharian kita masing-masing dan berpeganglah pada firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari silakan berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Keesan 600 bait 1 dan bait 3.
Sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan inilah janji dan jaminan berkat Tuhan bagimu. Arahkanlah hatimu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.